Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ustazah akan menjelaskan mengenai pembahasan materi gerak lurus. Jadi lanjutan dari materi sebelumnya, tetapi pada materi kali ini gerak lurus berubah beraturannya itu arah lintasannya itu adalah di arah vertikal. Karena kan gerak lurus itu ada beberapa macam. Ada lintasannya lurus, kemudian ketika lintasannya itu melingkar, berarti disebut dengan gerak melingkar, seperti itu. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan di arah vertikal itu seperti terlihat di gambar sebelah kanan. Jadi ketika anak perempuan ini menjatuhkan bola dari ketinggian tertentu, kemudian atau melemparkan bola ke atas ketika ketinggian tertentu, berarti anak tersebut sedang melakukan gerak lurus berubah beraturan dengan arah lintasannya itu adalah vertikal. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika menemui kesulitan dalam memahami pembahasan, jangan pantang menyerah. Kemudian ketika sudah bisa menyelesaikan soal-soal, kemudian memahami materinya, alangkah baiknya kita membantu teman kita yang kesulitan. Misalnya ada temannya yang bertanya, kita bisa berdiskusi seperti itu ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya, jadi di materi ini kita akan membahas mengenai 3 materi, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal atas, dan gerak vertikal bawah. Itu semua adalah gerak lurus berubah beraturan, seperti itu ya. Kemudian ketika gerak ini dipelajari itu ternyata di Quran surah itu banyak ya yang membahas mengenai permasalahan gerak. Nah, salah satunya itu ada benda di angkasa, salah satunya adalah matahari dan bulan. Di Quran surat Al-Anbiya ayat 33 itu dijelaskan bahwa matahari dan bulan itu masing-masing beredar di dalam garis edarnya, seperti itu. Jadi memiliki lintasannya sendiri sehingga matahari dan bulan itu tidak mungkin bertabrakan, seperti itu. Nah, baik, kita coba review apa yang dimaksud dengan gerak lurus. Jadi di gerak lurus itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus, seperti yang tadi Ustazah coba review di awal ya. Kemudian ternyata ada 2 jenis gerak lurus itu, ada gerak lurus berubah beraturan dan beraturan. Untuk yang beraturan itu GLB, dan untuk yang berubah beraturan itu adalah GLBB, seperti itu. Nah, kemudian pada gerak lurus beraturan itu kecepatan bendanya selalu tetap, sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan kecepatan benda berubah secara beraturan. Nah, kasusnya di mana? Kita bisa amati di kendaraan bermotor misalnya. Ketika melaju kencang berarti bisa memiliki kecepatan tetap dan bisa memiliki kecepatan yang berubah-ubah, seperti itu. Nah, kemudian di gerak lurus berubah beraturan itu terjadi perubahan kecepatan sehingga memiliki apa yang dinamakan dengan percepatan. Jadi percepatan konstannya dia A, kemudian dia punya kecepatan V. Jadi V ini adalah simbol kecepatan, disebut dengan velocity ya. Kalau A ini acceleration. Nah, kemudian jarak yang berkaitan dengan percepatan, kemudian waktu yang diperlukan, dan posisi awal. Jadi posisi awalnya itu dia x0 serta kecepatan awalnya dia di v0. Maka kasusnya itu seperti di kendaraan bermotor ya, ketika misalnya terjebak macet berarti dia diperlambat. Ketika dia masuk ke jalan tol
tanpa hambatan, berarti dia dipercepat seperti itu. Baik, coba Ustazah tuliskan ya untuk gerak lurus. Jadi yang untuk gerak lurus ini, yang pertama itu kita harus tahu mengenai jarak, kemudian perpindahan, kemudian yang kedua adalah kecepatan, dan yang ketiga adalah percepatan. Nah, Ustazah coba review perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jadi kalau jarak itu adalah total lintasan ya. Jarak itu dia total lintasan. Kemudian perpindahan itu adalah perubahan posisi. Perubahan posisi. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada yang contohnya ya, contoh Andri ya. Andri berjalan ke kanan misalnya 100 meter. Oke, Andri berjalan, ini Andri berjalan ke kanan ke posisi A misalnya 100 meter. Kemudian berbelok ke kanan dan berjalan kembali 50 meter di posisi B berarti ya. Kemudian dari posisi B ini Andri berjalan lagi ke kiri 50 meter. Nah, berarti kalau jarak itu adalah total lintasan. Berarti kalau total lintasan berarti dari lintasan A, ini misalnya C ya di sini. Berarti dari A ke B terus ke C gitu. Berarti total lintasannya kan 100 ditambah 50 ditambah 50. Berarti jadi ada 200 meter seperti itu. Untuk perpindahan berarti dia perubahan posisi. Untuk perpindahan dia perubahan posisi berarti dari 100 ya, dari ke posisi A kemudian ke posisi B ditambah 50 dikurangi 50 gitu. Karena dia berarah ke kiri. Berarti 100 tambah 50, 150 dikurangi 50 jadi 100 meter. Dia perpindahan posisinya di 100 meter seperti itu. Nah, kemudian untuk kecepatan itu lambang simbolnya itu V. V itu dia berasal dari velocity ya, kecepatan. Kemudian untuk percepatan itu A, berasal dari kata acceleration ya, percepatan seperti itu. Baik, di gerak lurus itu ada dua, di gerak lurus itu ada dua, ada gerak lurus beraturan GLB dan ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap, V-nya tetap. Nah, artinya ketika V-nya tetap berarti tidak ada perubahan kecepatan, berarti percepatannya itu adalah 0. Seperti itu. Nah, untuk GLB ini berarti kita dapat satu formula ya, atau satu rumusan bahwa S sama dengan V kali T. Ini ya, S-nya itu adalah jarak, V-nya itu adalah kecepatan atau velocity, kecepatan, dan T-nya itu adalah time atau waktu. Nah, berarti jarak satuannya apa? Meter, kecepatan meter per second,
dan waktu itu sekon ya. Nah, bagaimana untuk GLBB? Untuk GLBB kecepatannya itu adalah berubah sesuai waktu. Nah, berubah sehingga dia punya percepatan. Nah, sehingga kecepatannya itu adalah konstan. Artinya punya satu percepatan. Ketika dia bergerak di waktu 5 sekon, bergerak di 10 sekon, percepatannya itu sama. Nah, formulanya bagaimana? Untuk di GLBB itu ada 3 formula. Yang pertama itu ada VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, ketika misalnya Ustazah punya grafik ya, grafik T terhadap V. Nah, ketika T-nya di 0 sekon misalnya, V-nya juga di 0. Ketika melaju mobilnya itu di T 5 sekon, kecepatannya misalnya ada di 10 meter per sekon. Nah, berarti di sini. Gitu ya. Sehingga garisnya seperti ini. Untuk V-nya dia meter per sekon, T-nya itu adalah sekon. Nah, jadi VT ini maksudnya V akhir di sini. Kalau V0 ini berarti kan kalau V0 itu adalah V awal melaju gitu ya. Untuk VT itu adalah V akhir atau V di T sama V di T tertentu gitu. Ketika mobil berhenti berarti kan V akhirnya seperti itu. Itu yang pertama, formula pertama. Kemudian yang kedua adalah formulanya itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Nah, tidak perlu khawatir dan bingung dengan formulanya. Cukup memahami apa itu simbol-simbol ini. Jadi kalau VT berarti V akhir di T ya, V0 V awal di ketika melaju. Nah, A ini adalah percepatan, berarti kan A itu sama dengan percepatan dan S itu adalah jarak. Nah, jarak ketika suatu kendaraan bermotor berpindah dari titik A ke titik B misalnya. Nah, lintasannya itu dia berapa? Misalnya ada Andri berangkat dari rumah ke sekolah. Nah, jarak Andri ke sekolah itu berapa? Misalnya 100 meter, misalnya seperti itu. Oke, itu formula kedua. Formula ketiganya itu ada di S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini juga tidak perlu bingung dengan perumusannya. Kalian harus pahami simbolnya. Nah, berarti ini ada tambahan simbol T, yaitu waktu atau time ya. Nah, untuk di GLBB, 3 formula ini harus dapat dipahami konsepnya, karena ketika dihafal itu sulit ya. Jadi pahami konsepnya untuk mengetahui kecepatan akhir. Ketika kita punya parameter A, percepatan, berarti pakai persamaan yang nomor 1. Tapi kalau misalnya kita ingin mencari jarak yang ditempuh, berarti kita pakai formulanya nomor 2 atau nomor 3. Nah, kalau yang ada parameter waktunya berarti kita gunakan nomor 3. Oke, kita coba soal ya. Kita coba soal dulu di gerak lurus, karena di sini Ustazah coba cantumkan satu soal. Ini contoh soal yang ketiga ya, yang pertama. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Coba Ustazah selesaikan di sini. Oke, kita coba contoh soalnya ya. Yang pertama itu dia sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon.
Jadi kita tulis diketahui, berarti kan memiliki kecepatan awal, berarti V0 5 meter per sekon. Nah, kemudian dipercepat dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti itu adalah A ya simbolnya. A berarti 4 meter per sekon kuadrat, seperti itu. Kemudian tentukan kecepatan dan jarak yang ditempuh setelah 5 sekon. Berarti berapa kecepatan setelah melakukan perjalanan selama 5 sekon, gitu ya. Kita kan punya formulanya tadi 3, ada VT sama dengan V0 plus A kali T, gitu ya. Ini Ustazah titik itu kali ya. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Kemudian yang ketiga S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, jadi untuk gerak lurus ini permasalahannya berputar di sekitar 3 persamaan ini. Nah, kemudian ini yang ditanyakannya tadi adalah kecepatan saat T-nya itu 5 sekon, kemudian jarak yang ditempuh saat T 5 sekon, gitu ya. Nah, ini gimana penyelesaiannya? Jadi kita lihat parameternya V0, A, dan T. Jadi usahakan kalau untuk permasalahan atau kasus di gerak ini, kalian ubah dulu ke bentuk matematikanya ya, kemudian masukkan simbolnya. Nah, untuk mencari kecepatan saat T 5 sekon berarti pakai persamaan yang mana? Kita punya parameter V0, A, dan T. Dilihat dari persamaan 1 dan 2 dan 3, yang paling memungkinkan adalah persamaan 1. Kenapa? Karena kita punya informasi A dan informasi T. Berarti yang pertama kita cari VT itu adalah V0 plus A kali T. Nah, maksudnya VT itu apa? V saat di T 5 sekon, seperti itu. Berarti kalau V0 adalah V saat di T 0 sekon, T awal berarti. Ditambah A kali T. Nah, ini berarti yang dicari kan ya. Ini yang dicari. Nah, ini kita masukkan, yaitu ini 5 meter per sekon. Gitu, ditambah A-nya berarti 4 kali T 5 gitu. Tinggal dihitung. Berarti ini 5 ditambah 20. Jadi sama dengan 25 meter per sekon. Satuannya jangan lupa ya. Karena kalau misalnya tidak ada satuan, tidak berarti ya angkanya itu. Oke, berarti ini V di T 5 sekon. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah jarak yang ditempuh saat T 5 sekon. Berarti S itu bagaimana? Kita lihat parameternya. Di sini ada A dan ada T. Yang dicari S. Oh, berarti pakai persamaan yang ketiga. Berarti S sama dengan V0T ditambah setengah A kali T kali kuadrat. Di sini yang dikuadratkan itu yang T-nya ya. Berarti V0 ini kita punya nilai 5. Maksudnya V0T itu adalah V0 kali T ya. Di sini V0 kali T. Berarti 5 ini kali T-nya itu adalah 5 ditambah setengah gitu kali A-nya itu 4, kemudian T-nya 5 tapi dia kuadrat seperti itu. 5 kali 5 kita punya 25 ditambah setengah kali 4, 5 kuadrat berarti 5 kali 5 25 seperti itu. Sama dengan 25 ditambah setengah 4 kali 25 100 ya. Nah, ini 25 ditambah 100 berarti dibagi 2 berarti 50 ya.
ditambah 50 jadi 75. Nah, satuannya untuk jarak itu 75 meter. Nah, jadi kita punya kesimpulannya berarti jadi kecepatan saat T 5 sekon gitu ya adalah 25 meter per sekon dan jarak tempuh saat T 5 sekon itu adalah 75 meter seperti itu. Jadi dari permasalahan soal cerita itu langkah awalnya diubah dulu ke bentuk matematika, kemudian simbolnya dimasukkan. Nah, jadi untuk memahami materi ini kalian harus bisa paham dulu simbol-simbol ini ya. Jarak mana, kecepatan mana, percepatan mana, dan waktu mana, seperti itu. Karena dari GLBB ini kita nanti akan bahas ke gerak arah lintasan vertikal, seperti itu.